Bumi telah terbentuk pada 4 miliar tahun yang lalu. Masa-masa setelahnya, zaman di mana bumi masih dianggap muda dan purba, ada banyak kejadian yang barangkali tidak dapat dinalar sedemikian rupa oleh sains. Jika saja ada mesin waktu, mungkin para ilmuwan dan ahli bumi tak akan kesulitan dalam memprediksi apa yang telah terjadi di zaman purba. Namun toh nyatanya hanya dengan jejak-jejak fosil dan karbon, sains dapat mengungkap sebagian besar dari kejadian-kejadian tersebut. Kira-kira kejadian apa saja yang masih menjadi misteri bagi sains hingga kini? Bagaimana tanggapan sains akan hal tersebut? Berikut ini kami sajikan video kejadian masih menjadi misteri yang dapat kami rangkum. Ayo guys, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Yang pertama, 2 miliar tahun yang lalu bumi pernah berada di fase diam. Bumi pernah mengalami yang dinamakan fase diam. Para ilmuwan masih belum mengetahui dengan detail apa yang sebetulnya terjadi di masa tersebut. Fase diam adalah era atau fase yang terjadi di bumi dan menjadi jeda selama 1 miliar tahun. Fase ini terjadi pada rentang 2,2 miliar tahun lalu dan berakhir sekitar 1 miliar setelahnya. Apa yang terjadi selama 1 miliar tahun tersebut? Sebuah penciptaan makhluk hidupkah? Para ilmuwan dan ahli geologi hanya bisa memperkirakan bahwa fase diam merupakan kondisi di mana oksigen benar-benar melimpah di bumi. Kala itu planet kita benar-benar dalam keadaan hening dan mungkin saja dalam era tersebut ada sebuah jawaban dari teka-teki tentang asal-muasal kehidupan yang belum terungkap. Zaman yang dinamakan Paleoproterozoik tersebut menjadi sebuah zaman paling misterius di zaman purba. Bagi sains, ini merupakan teka-teki yang harus dipecahkan, meskipun mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari rentang sepanjang 1 miliar tahun tersebut, fase diam benar-benar terjadi pada rentang 100 hingga 200 juta tahun. Hal ini terjadi karena aktivitas vulkanik juga diam dan seolah sedang menunggu sesuatu. Apa yang terjadi sebenarnya? Entahlah, sampai saat ini sains masih mencari jawabannya. Dari mana kehidupan biologis berasal? Bukti-bukti ini ditemukan pada batuan Greenland yang diteliti oleh ilmuwan. Batuan tersebut mengandung fosil cyanobacteria, yakni sejenis mikroorganisme purba yang ada di permukaan bumi. Nomor 3. Jika evolusi berlaku sama terhadap semua organisme, mengapa manusia purba bisa menjadi makhluk hidup paling cerdas? Evolusi terjadi pada semua organisme biologis, mulai dari manusia, hewan, hingga tanaman. Pada dasarnya, evolusi dapat terjadi manakala alam memungkinkan untuk berubah secara perlahan, baik secara mikro ataupun makro. Sebetulnya bukan hanya Homo sapiens saja yang cerdas, beberapa genus Homo lainnya juga memiliki kecerdasan dan kemampuan yang sama. Namun mereka punah, sedangkan Homo sapiens bertahan dan menguasai kehidupan di bumi. Nomor 4. Ada beberapa fosil yang masih dianggap misteri hingga kini. Fosil dan jejak-jejak kehidupan yang sudah didapatkan oleh para ilmuwan dapat menjelaskan bagaimana kehidupan di masa lampau bekerja. Bahkan, jejak-jejak masa lalu dapat dipetakan melalui penelitian dan studi paleontologi yang disesuaikan dengan ilmu sains lainnya. Beberapa fosil lainnya juga mengundang perdebatan, misalnya fosil filum hewan yang tidak memiliki kekerabatan dengan spesies-spesies lainnya. Atau mungkin juga fosil jejak kaki manusia yang aneh, di mana fosil ini diyakini sebagai fosil transisi antara primata purba dan Homo sapiens. Yang terakhir, apakah Homo sapiens benar-benar menghabisi Neanderthal hingga punah? Neanderthal adalah kerabat dekat dari manusia modern atau Homo sapiens. Secara fisik, Neanderthal terlihat lebih pendek dan berkulit cerah. Bahkan diyakini jika Neanderthal adalah genus Homo yang lebih cerdas dibandingkan dengan Homo sapiens purba. Namun, mengapa Neanderthal punah? Teka-teki dan pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Ada pada kisaran waktu 30 hingga 50 ribu tahun lalu, Neanderthal akhirnya punah karena sebab yang misterius. Sejarah mencatat bahwa hilangnya Neanderthal merupakan salah satu kepunahan paling menyedihkan yang pernah ada.
Bahkan, kepunahan ini disebut sebagai kepunahan sejati, karena pada dasarnya mereka juga manusia, setidaknya kerabat paling dekat dengan manusia. Neanderthal sangat berbeda dengan genus Homo lainnya, berbeda pula dengan primata pada umumnya. Dari semua jenis primata, hanya Neanderthal yang dapat dikatakan benar-benar mirip dengan manusia Homo sapiens. Mereka berbudaya berkerabat, memiliki sistem sosial, memiliki akal budi dan kehidupan mereka juga kompleks mirip dengan manusia modern.